Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, para ummahat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa bersama-sama berjamaah menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan kita melanjutkan dengan menyempatkan sedikit waktu kita untuk bersama-sama mengoreksi dan berusaha untuk memperbaiki, dan tentu secara umum mengingatkan diri kita masing-masing berkaitan dengan nasihat-nasihat agama, karena at-tinun nasihah, agama itu merupakan nasihat, dan kita semuanya sangat membutuhkan nasihat. Lebih-lebih di zaman yang kita banyak sekali faktor yang membuat kita lalai, yang membuat kita kemudian semakin melupakan dan semakin jauh dari agama kita. Dan mudah-mudahan selama kita masih memiliki perhatian dengan agama, artinya perhatian dengan majelis-majelis ilmu, semoga menjadi bagian alamat kebaikan kita. Karena seperti yang Nabi telah sampaikan dan telah kita hafal semua, may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham agama itu adalah kunci kebaikan bagi seorang muslim. Tidak akan kita menjadi seorang muslim yang baik, yang hakiki, yang sejati, kecuali semuanya kembalinya kepada ilmu. Karena Allah menjadikan seluruh amalan kita wajib kita tunaikan dengan ilmu. Dan Nabi kita mengingatkan bahwa baiknya dunia kita ya hanya dengan ilmu dan khasyiatullah. Barang siapa memiliki dua ini, dalam kondisi apapun dia akan senantiasa tetap dalam kebaikan. Nabi pernah sampaikan, innamat dunya li arba'i nafar. Dunia ini hanya untuk 4 golongan, enggak lebih daripada itu. Yang pertama, abdun razaqahullahu ilman wa ma'lan. Hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Fahuwa yattaqillahi fih. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ilmu dan harta yang dia miliki. Wa yasilur rahimah, dan dia menyambung silaturahim dengan harta yang dia miliki.
wa ya'lamu lillahi fihi haqqah, dan dia mengetahui hak-haknya Allah dalam hal ilmu dan harta yang dia miliki. Fawa afdalul manasil, ini adalah kelompok yang terbaik dalam kehidupan dunia. Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia dunia, ya harta atau mungkin jabatan atau yang lainnya, dan bersama itu dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dia gunakan apa yang dia miliki untuk menyambung silaturahim dengan para manusia, hamba Allah Ta'ala. Dan dia tahu hak-hak Allah yang berkaitan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Orang seperti ini adalah sebaik-baik manusia, orang kedudukannya paling utama. Yang kedua, abdun razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan, hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu tetapi tidak Allah berikan harta. Dia berilmu tapi miskin, tetapi ilmunya telah menuntun dia kepada niat-niat yang baik. Dengan ilmunya dia tertuntun memiliki niat-niat yang baik. Dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku diberikan oleh Allah harta, aku akan beramal sebagaimana amalnya si fulan yang pertama. Kata Nabi, "Fahuma fi ajrihima sawa," atau "Fahuwa fi ajrihima sawa." Dia dalam masalah pahala sama antara yang pertama dengan yang kedua, atau yang kedua dengan yang pertama. Allah berikan pahala yang sama semata-mata dengan niat yang dia miliki. Yang ketiga, abdun razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman, hamba yang Allah berikan kepadanya harta, kaya raya, boleh jadi konglomerat, pokoknya sugih, melegedu, ngawawu, hartanya melimpah ruah. Tapi walam yarzuqhu ilman, dia nggak tahu agama sama sekali, bodoh tentang agama, sehingga tidak ada pembimbing, sehingga dia tidak terbimbing dengan baik, karena dia tidak memiliki ilmu yang mengarahkan dia apa yang mestinya untuk dia lakukan yang terbaik. Dalam hal ini, la yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah, wala yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung silaturahim, wala ya'rifu lillahi haqqah, dia pun tidak mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini resikonya orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Dia akan dibimbing oleh hawa nafsunya atau oleh syaitannya. Karena manusia itu kalau dia tidak mengikuti bimbingan agama, pasti dia akan terjebak dalam mengikuti hawa nafsu dan sangkaan-sangkaannya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum.
Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah SAW, pasti mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga orang kalau tidak punya ilmu, sehingga tidak bisa mengikuti apa yang dibimbingkan oleh ajaran agamanya, dia pasti yang akan dia ikuti adalah hawa nafsunya dan sangkaan-sangkaannya belaka. Iyattabi'una illadhan wa ma tahwal anfus. Tidak lain yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu dan atau salah sangkaan-sangkaan belaka dan hawa nafsu mereka. Orang ini pun juga demikian, kaya raya, tapi karena tidak punya ilmu, maka dia hanya dibimbing oleh hawa nafsunya. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung silaturahim, dia tidak mengetahui hak-haknya Allah, sehingga harta itu dia habiskan ludes di jalan-jalan hawa nafsu. Fawa akhbathul manazil, ini adalah kelompok yang paling jelek, yang paling buruk. Yang keempat, abdun lam yarzuqhullahu ilman wala malan. Hamba yang tidak Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Bodoh, tur, kiri, ente-entean. Bodoh dan dia miskin. Kebodohannya kemudian menuntun dia kepada perkara yang ya selera dengan hawa nafsunya. Maka dia pun punya kerentek-kerentek yang buruk. Kau enggak kerentek? Punya niatan-niatan yang buruk. Apa itu? Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku diberikan harta, aku akan melakukan apa yang dilakukan fulan, yang ketiga tadi. Fawa fi wisrihima sawa. Orang ini dalam hal dosa sama dengan yang ketiga itu. Perhatikan ikhwan, di sini kunci yang paling utama adalah ilmu. Orang yang Allah berikan ilmu dan ketakwaan, mau kaya, mau miskin, buat dia tidak ada masalah. Dia akan tetap lurus-lurus selama dia senantiasa berada dalam bimbingan ilmu dan memiliki ketakwaan kepada Allah SWT. Dan tidaklah orang dikatakan berilmu kecuali dia bertakwa kepada Allah, memiliki khasyatullah. Seluruh keutamaan para ulama itu hanya akan diraih ketika dia memiliki khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Apabila orang yang mereka ilmunya walaupun sampai sundul langit, tapi dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, ya statusnya kata Allah kal khimar, dia kayak khimar. Yahmilut Taurah, dia membawa Taurat, membawa kitab-kitab, walaupun berapa gerobak kitab yang dia bawa, tapi nggak nyambung antara perilaku khimar dengan kitab yang digendongnya. Orang yang mereka memahami ilmu, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya, ya statusnya kayak khimar. Sehingga kalau dikatakan ilmu itu artinya dari situ ada khasyatullah. Maka orang yang memiliki hakikat ilmu seperti ini, mau kaya mau miskin, dia akan senantiasa dalam kebaikan. Tapi ketika orang tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki ilmu, demikian pula mau kaya mau miskin, itu hanya akan diombang-ambingkan oleh hawa nafsu mereka. Maka yang pertama, selama kita insya Allah masih memiliki yaitu kemauan belajar agama, memiliki semangat untuk mendekat kepada agama dengan kejujuran dan ketulusan hati kita. Karena untuk belajar ilmu itu butuh kejujuran dan ketulusan. Sehingga betul-betul dia pasrah
untuk dibentuk yang baik dengan ilmu yang akan dia pelajari. Maka ini alamat kebaikan bagi dia. Kalau enggak, rawan dia untuk dia tenggelam dalam syahwat atau dia tenggelam dalam syubhat. Orang yang mereka tidak punya ilmu sama sekali, sehingga juga tidak faham agama, maka sering dia kemudian mengarah kepada tenggelam dalam perkara syahwat, menjadi pemabuk, menjadi tukang mendem, kemudian tukang main madon, kalau orang Jawa bilang molimo. Apa molimo? Maling, madon, madat, ya urusannya sekitar urusan syahwat, yang dia puas-puaskan sekedar syahwat. Dan kalau dia memiliki semangat beragama tetapi tidak berilmu sehingga tidak memiliki kefahaman yang benar tentang agama, ini rawan ke blondrok-blondrok di dalam syubhat. Sehingga kelihatannya memiliki semangat agama, tapi karena tidak terbimbing dengan ilmu, maka dia bisa masuk ke lorong-lorong kesesatan ahlul bidah. Kemudian ikhwani billah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di tengah-tengah miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, atau kalau kita kerucutkan lagi muslimin yang jumlahnya sekitar hampir 2 miliar atau 1 miliar sekian, kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang cita-citanya, himmahnya atau keinginan-keinginannya itu hanya soal urusan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kalian ada orang yang himmahnya, keinginannya, cita-citanya adalah berkaitan dengan perkara akhirat. Sama-sama jasad kita sekarang masih di muka bumi. Kita masih berjalan di muka bumi. Sama-sama boleh jadi menjadi pejabat atau dia pengusaha. Tapi manusia dengan segala jenisnya ini keinginannya terbelah. Ada yang mereka keinginannya hanya terfokus kepada perkara dunia. Ada orang yang mereka keinginannya melambung kepada kampung akhirat. Dan dua-duanya Allah Subhanahu wa taala rinci bagaimana ketika seorang mereka himmahnya hanya kepada perkara dunia, dan bagaimana ketika orang himmahnya itu kepada perkara akhirat. Sehingga Allah akan bentangkan kedua jalan yang sangat jelas, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, sehingga betul-betul jelas antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Tinggal manusia mau milih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau iman ya silahkan, mau kufur ya silahkan. Mau memilih jalan yang mengantarkan ke surga ya silahkan, mau memilih jalan ke neraka silahkan. Yang jelas Allah sudah jelaskan dengan gamblang semua perkara yang manusia inginkan dalam kehidupan dunia ini. Sehingga liyah laka man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, agar orang yang mereka ingin binasa di atas kejelasan yang terang benderang, sehingga betul-betul dia memang sudah tahu dia memilih jalan-jalan keburukan yang akan membinasakannya, dan agar orang yang mereka pengen hidup dengan kehidupan yang sejati dunia dan akhirat, dia pun berjalan dengan penuh hujah, penuh kejelasan, sehingga masing-masing yang jelas Allah sudah tegakkan hujah. Jangan sampai nanti ada di akhirat kelak
orang mereka masih memprotes Allah, seakan Allah belum menurunkan hujjah risalah kepada kita. Ikhwatibillah, Allah ingatkan, barang siapa yang mereka himmahnya adalah himmah dunia, cita-cita kehidupannya hanyalah tertumpu pada cita-cita dunia, ujung-ujungnya nanti apa yang mereka kejar itu hanya akan seperti fata morgana. Apa fata morgana? Ikhwan, maksudnya gimana? Halusinasi? Hah? Bayangan aja. Gimana maksudnya? Ada gunung tapi nggak ada gunung. Ya, fata morgana itu kalau orang Jawa bilang dari kejauhan kayak air ngimplah-ngimplah yang sangat menjanjikan orang kausan, dia kejar sampai tempatnya ngaplo, nggak ada apa-apa, sehingga nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, alias kecilik. Oh, kecilik sudah kadung kemeringat, gobios sampai tempatnya ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia bayangkan. Barang siapa yang dia mengejar dunia untuk membahagiakan kehidupannya, sehingga bayangannya dunia itu akan memberikan segala bayangan yang dia bayangkan tentang kehidupan dunia yang berbahagia, yang serba wah, maka pasti dia akan kecilik. Pasti kecilik itu apa bahasa Indonesianya? Tertipu. Pasti dia akan itu ya kecilik itu. Ya pokoknya kecilik. Dia akan kecilik. Sehingga akan menimbulkan kekecewaan yang berat. Sampai dia sangka kehidupan ini seakan-akan tidak ada yang menjanjikan kebahagiaan. Dia kejar harta, setelah dia bayangannya kalau dia bisa jadi orang kaya raya itu super bahagia. Semuanya bisa dibeli, mau naik apapun bisa, mau beli apapun bisa, beli rumah yang mewah bisa, beli mobil yang mewah bisa, bahkan membeli kasus salah jadi benar juga bisa. Bayangannya itu kalau punya dunia itu sudah ngimpinya kayak di surga. Ternyata orang yang mengejar dunia sudah sampai puncaknya, banyak yang gantung diri, banyak yang stres, banyak yang gila, banyak yang hidupnya kayak di neraka. Apa yang dia bayangkan dulu waktu dia masih miskin dan belum punya apa-apa berkaitan dengan dunia, itu bayangan itu jadi ambiar. Jadi ambiar. Gak ada wujudnya. Sebagian orang mengejar kebahagiaan itu dengan menjadi orang yang terkenal. Enak ya jadi orang terkenal itu. Dengan tinggi, orang kenal dia. Keruyuk wong terus. Ternyata begitu dia telah mewujudkan cita-cita itu menjadi orang yang paling terkenal, followernya banyak jutaan, malah mati ini gantung diri. Tahu-tahu dia mati bunuh diri. Padahal dia telah di puncak apa yang dia inginkan. Ada orang namanya Said. Namanya Said. Tadinya dia penyiar radio acak-acak. Radio ya rendahan. Terus suaranya Masya Allah, suara emas. Penggemarnya banyak banget. Naik menjadi, ya ini pindah menjadi penyiar televisi. Oh Masya Allah, penggemarnya banyak banget. Kemudian menjadi artis tarik suara, penyanyi. Wow, ternyata Masya Allah penggemarnya banyak banget. Sampai menjadi kemudian
artis film. Sampai dia sukses, orang bilang sudah di puncak apa yang dia inginkan. Diwawancarai, Anda ini kayak namanya ya, Sa'id. Apa artinya? Apa Pak? Bahagia. Belum, kata dia. Masih hilang satu huruf, masih kurang satu huruf. Atau masih hilang satu huruf. Itu yang hilang dalnya. Sa'i. Apa jadinya? Sa'i itu hilang dalnya jadi sa'i. Artinya sa'i? Hah? Lari. Jalan-jalan. Maksudnya gimana? Sa'i dia masih orang yang mencari terus. Masih kesana kemari terus. Mencari yang akan membahagiakan dia. Bayangan orang itu dia sudah di puncak kebahagiaannya karena mendapatkan semua yang dia cita-citakan dulu. Ternyata di puncak orang melihat sudah sampai di puncaknya, dia merasa belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga orang bilang kok kayak kebahagiaan itu kok kayak palsu ya, bayangan palsu. Dikejar sana nggak ketemu, kejar sini nggak ketemu. Sehingga kayak bayangan palsu. Sebenarnya ada nggak sih hakikat kebahagiaan di dunia itu? Sebagian orang boleh jadi menjadi putus asa. Dan kisah-kisah ahlu dunia, orang-orang yang mereka mengejar dunia sampai pada puncaknya, mereka hidup bagaikan di neraka, itu sangat banyak. Sangat banyak. Baik cerita masa lalu, atau cerita masa kita sekarang ini, baik yang kita baca atau yang kita lihat di sekitar kita. Dulu ada orang namanya Christina Onassis, dengar nggak? Seorang wanita yang super kaya raya. Keluarga ini, anggota keluarganya aja masing-masing punya jet pribadi, pesawat pribadi, mau pergi kemana tinggal ngelencer, mau kemana keturutan. Wanita ini kemudian kawin dengan laki-laki Amerika. Jangan Anda bayangkan bagaimana pestanya. Ternyata dalam hitungan bulan, belum sampai ya ini tahunan, cerai. Kalau cerai itu karena bahagianya atau karena sesek dodonya? Orang minta cerai, ada nggak orang, mas kita ini terlalu bahagia ini, pegatan baik. Nggak ada ceritanya. Pegatan itu ya biasanya karena nggak cocok, sesek dodonya, sehingga dia yaitu cerai. Kawin lagi dengan laki-laki Yunani. Tersama nasibnya. Dalam hitungan bulan cerai lagi. Lalu kawin lagi dengan laki-laki Rusia. Orang sampai heran, ini wanita sosialis, wanita kapitalis kawin dengan laki-laki sosialis. Alirannya berbeda antara Amerika dengan Rusia. Diwawancarai oleh wartawan, kok Anda Amerika kawin dengan laki-laki Rusia? Apa katanya? Ab'athus sa'adah, aku cari kebahagiaan. Aku cari kebahagiaan. Dapat, ternyata sama hitungan bulan cerai lagi. Lalu kawin lagi dengan laki-laki yaitu Perancis. Berarti udah berapa laki-laki yang dicicipi? Berapa RT? 4 negara. Ternyata nasibnya pun juga berakhir dengan sangat tragis. Sampai ketika dia ditanya, bukankah Anda wanita yang paling kaya? Naam, iya. Tapi aku wanita yang paling sengsara. Ternyata kekayaan dia yang melimpah ruah itu tidak memberikan jaminan kebahagiaan bagi dia. Karena memang kebahagiaan letaknya di sini. Letaknya di hati manusia. Bukan di harta, bukan di kepuasan mata, bukan di kepuasan minta maaf, ya ini kemaluan, bukan di kepuasan yang lainnya.
Kebahagiaan itu letaknya di sini. Sehingga ketika para ulama mendefinisikan tentang hakikat hidup yang bahagia, gimana? Definisi bahagia itu bagaimana? Bahagia itu gimana? Antum pernah bahagia enggak? Iya, gimana? Tenteramnya hati. Kenapa kalau hatinya tentrem terus apa lagi? Para ulama katakan as-sa'adah adalah itmi'nanul qalbi wangshirahu sadri. Yang namanya sa'adah, kebahagiaan itu adalah hatinya tenang, dadanya lapang. Orang yang hatinya tenang, dadanya lapang, kira-kira yang dia ini orang bahagia terus, kira-kira orang seperti ini sempat enggak tertimpa hal-hal yang menyedihkan itu? Kira-kira bisa enggak tertimpa hal-hal yang menyedihkan itu? Bisa? Bisa deh? Bisa. Terus kok tetap dikatakan berbahagia gimana? Wong dia tertimpa miskin, tertimpa musibah, apalagi omai ambruk, mobilnya tenyok. Kok dia bisa dikatakan bahagia gimana? Hah? Ya, karena orang-orang yang seperti ini, apapun yang menimpa dia dari kesulitan, musibah, sengsaranya hidup dalam kacamata orang, tapi hati dia akan tetap bisa menerima dengan tenang, bisa menerima dengan lapang dada. Itu yang membuat dia selalu bisa berbahagia. Walaupun di balik musibah-musibah berat, berbahagia di tengah lautan kenikmatan itu hal yang biasa. Tetapi berbahagia di balik musibah-musibah yang menimpanya itu hanya dimiliki oleh orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya memiliki akar untuk bisa tenang dan berlapang dada. Dan untuk bisa tetap tenang dan berlapang dada ini hanya dimiliki oleh orang yang mereka betul-betul memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang wartawan, dia pernah survei di sebuah komunitas. Yang satu komunitas ini serba rekoso secara zahir karena dia hidupnya nomaden. Dirikan tenda rumah-rumahan, kena angin lesus, kemudian ambiar rumahnya, lalu dia didirikan lagi, kena lagi ambiar lagi, dia didirikan lagi. Ini secara zahir ya rekoso, gak enak, sengsara. Tapi kata wartawan ini, apa dia tulis? 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Lah wong rekoso gitu penduduk surga gimana toh? Karena bersama dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ternyata mereka tetap memiliki hati yang lapang, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Dia tetap menerima apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hidupnya, sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang berarti. Kemampuan untuk tetap bisa tenang dan berlapang dada itulah yang membuat dia senantiasa dalam kebahagiaan, karena dia menerima yaitu ketentuan atau ridha dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kamusnya seorang mukmin, dalam kondisi apapun dia akan selalu mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah. Seorang perawi hadis namanya Ibnu Kilabah, di akhir hayatnya dia kehilangan 2 tangan 2 kaki, sehingga hidup tanpa 2 tangan tanpa 2 kaki. Kira-kira kalau hidup tanpa 2 tangan 2 kaki itu gimana? Bisa kita bayangkan mau gelundung kemana kalau pengen kemana-mana. Tapi Ibnu Kilabah ini
Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali alhamdulillah, Allah telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Dia selalu bisa melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya di tengah-tengah kehidupan ini, apa yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Itu ketika hatinya mengenal Allah dan mengenal hakikat kehidupan. Di akhirat kelak, apa yang Nabi katakan tentang orang yang mereka sedang menyaksikan ahlul musibah menerima balasan-balasan dari Allah Ta'ala. Yawaddu ahlul afiyah anna law anna julutahum quridat bil maqarid. Orang yang mereka ahlul afiyah, orang mereka badannya sehat, di dunia tidak diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Dia ketika melihat ahlul musibah menerima balasan dari Allah, itu berangan-angan. Daisan. Seandainya kulit dia disayat-sayat, digunting-gunting karena besarnya pahala yang diterima ahlul musibah. Kita sekarang sebentar ya kawan. Kita insyaallah salat dulu dan nanti batas salat insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita insyaallah lanjut lagi batas salat. Sebentar bismillah, semoga Allah berkahi majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang cerita bahwa walaupun orang itu nampaknya kelihatan rekoso, sengsara, terlunta-lunta, akan tapi dia bisa merasakan kebahagiaan. Dan kita sedang cerita apa yang diceritakan seorang wartawan ketika dia survei di suatu komunitas yang secara zahir dia itu adalah banyak mengalami kesulitan, tapi dia katakan ternyata 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Yang dia maksud adalah orang-orang yang mereka minim keluhan. Dia bisa menerima apa adanya tentang kehidupan yang dia alami dengan kelapangan dada dan dengan ketenangan itu hati. Dan itulah hakikat orang betul dia bisa berbahagia. Sebagaimana para ulama kita menceritakan tentang diri mereka. Di antara mereka mengatakan inna fid dunya jannatan. Di dunia ini ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang dia tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Sebagian mereka mengatakan law ya'lamul muluk wa abnaul muluk manahnu fihi lajalatuna bisuyuf. Seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang sedang kita rasakan ini, niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka. Tapi enggak mungkin karena letak yang mereka rasakan ada di dalam hati mereka. Syekhul Islam, seorang ulama yang mewujudkan atau yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang ulama, bayanul haq, menjelaskan kebenaran, dan waraddul batil, menolak atau membantah berbagai macam kebatilan. Sehingga beliau membantah tariqat sufiyah, beliau membantah ahlul kalam, beliau membantah syiah rafidah, beliau membantah kuburiyun, beliau membantah ini para penyimpang lebih-lebih dalam masalah asma wa sifat. Bantahnya sangat banyak. Sehingga banyak membuat ulama atau orang-orang ahlul bid'ah jengkel. Sehingga ketika mereka sedang dekat dengan ulama, dengan penguasa,
Dan itu perwatakan ahlul bid'ah dari zaman dulu kala sampai zaman kita sekarang ini. Menjadi penjilat-penjilat penguasa. Dan menjadi provokator-provokator untuk bertindak zalim terhadap lawannya. Maka mereka senantiasa memfatwakan kepada sultan untuk menangkap atau mengusir atau bahkan membunuh Syekhul Islam. Tapi apa yang dirasakan oleh Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu apa? Surgaku itu ada di dalam hatiku. Artinya kemanapun beliau bergulir akan senantiasa diiringi oleh ketenangan, kelapangan hati. Dan itu surga yang beliau rasakan. Ma yaf'aluna a'da'i inna jannati fi sadri in taraduni fa in qataluni faqatli syahadah wa in taraduni fatarti siyahah wa in habasuni fahabsi khulwah. Seandainya mereka berhasil membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahid, dan syahid adalah status nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim. Bahkan setiap muslim tentu mereka sangat mengharapkan seandainya bisa menjadi bagian orang-orang mereka mati syahid, karena besarnya pahala yang Allah berikan kepadanya. Kalau seandainya aku diusir, dalam keterusiranku adalah rehla, yakni wisata, siyahah. Kalau seandainya mereka menangkapku lalu menjebloskan dalam penjara, dalam keterpenjaraanku adalah khalwatku dengan Allah SWT sang kekasih. Semua kelapangan dada dan ketenangan hati beliau. Sehingga bersama dengan kesulitan-kesulitan yang sering beliau alami, bahkan beliau pun meninggal dalam penjara. Saking seringnya beliau keluar masuk penjara atas provokasi para ulama ahlul bidah yang sering senantiasa sangat provokatif, penuh dengan kedustaan dan ingin berbuat zalim kepada yaitu lawannya. Maka seperti kisah ketika saat yaitu di zaman Ibnu Qalawun, di zaman Sultan Ibnu Qalawun, ulama ahlul bid'ah ini menjadi penjilat-penjilat berat para sultan Ibnu Qalawun dan memfatwakan untuk menangkap atau memenjara atau membunuh Syekhul Islam. Dan oleh Ibnu Qalawun hanya ditangkap dan dipenjara. Satu saat Ibnu Qalawun dijungkalkan oleh Jasingkir. Jatuhlah Ibnu Qalawun, naiklah Jasingkir. Ulama penjilat yang tadinya menjilat Ibnu Qalawun ini, dia sekarang menjilat Jasingkir. Dan alangkah mendidihnya darah Ibnu Qalawun ketika melihat orang yang tadinya menjilat dia, kemudian sekarang menjadi penjilatnya Jasingkir. Dia bertekad untuk menggulingkan Jasingkir. Allah takdirkan berguling. Begitu dia naik lagi, para penjilat ini dia ingin menjadi penjilat pula Ibnu Qalawun kembali. Tapi Ibnu Qalawun enggak bisa terima. Dia keluarkan Syekhul Islam dan ditunjukkan secari kertas yang berisi fatwa mereka dulu untuk membunuh atau untuk menangkap atau untuk mengusir Syekhul Islam. Dan ternyata justru dengan syafaat Syekhul Islam, ulama penjilat yang sudah mau dibuang oleh Ibnu Qalawun ini bisa kembali bersama dengan Ibnu Qalawun dengan nasihat, dengan syafaat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan begitulah karakter Ahlus Sunnah yang beliau ungkapkan dengan ungkapan Ahlus Sunnah itu a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nas lil khalqi. Ahlus Sunnah itu
orang yang paling faham tentang kebenaran, paling tahu tentang al-haq, karena mereka orang yang paling fokus. Tidak ada yang lebih perhatian dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah seperti perhatian Ahlussunnah, karena Ahlussunnah menganggap kedua wahyu ini merupakan sakral, perkara yang sakral, yang merupakan betul-betul petunjuk yang akan membimbing mereka pada kelurusan jalan. Sehingga mereka perhatikan huruf, kalimat, apa yang menjadi petunjuk dalam kitab tersebut. Berbeda dengan al-bid'ah yang lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka. Maka Ahlussunnah a'lamun nas bil haqqi, tapi arhamun nas lil halqi, orang yang paling sayang kepada manusia. Ahlussunnah bersama dengan tajamnya ilmu mereka dalam menjelaskan al-haq dan batil, kalau bicara tentang permasalahan gamblang dengan dalil-dalil yang diuraikannya. Tapi Ahlussunnah paling jauh dari pengkafiran kepada manusia. Ahlussunnah paling jauh dari pengkafiran kepada manusia, walaupun mereka memfitnah bahwa Ahlussunnah dianggap tukang mengkafirkan manusia. Tapi sejarah akan kita dapatkan bagaimana Ahlussunnah paling sayang kepada manusia. Syekhul Islam bersama dengan bantahan-bantahan keras dan tajam kepada Ahlul Bidah, hampir tidak ada seorang pun Ahlul Bid'ah yang dikafirkan Syekhul Islam. Bahkan kata beliau kepada musuh-musuhnya, seandainya aku menjadi kalian, aku kafir. Karena beliau faham tentang hakikat kebenaran. Tapi beliau tidak mengkafirkan musuhnya karena dianggap memiliki syubhat. Memiliki syubhat yang tidak layak untuk dikafirkan. Ini diantara sebagian akhlak Ahlussunnah, dan diantara kebahagiaan yang mereka rasakan bersama dengan penampilan zahir yang mereka saksikan dalam kesengsaraan. Kenapa mereka bisa demikian? Tidak ada lain kecuali karena mereka memiliki dasar-dasar kebahagiaan, yaitu itminanul qalbi wa insyirahus sadri, dan itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Tadi kita sampaikan bagaimana di akhirat kelak orang-orang yang mereka termasuk ahlul afiyah yang tidak Allah uji dengan ujian-ujian berat, ketika melihat ahlul bala mendapatkan pahala, mendapatkan balasan-balasan dari Allah Ta'ala, dia berangan-angan seandainya kulitnya disayat-sayat atau digunting-gunting, karena melihat besarnya pahala yang diterima oleh ahlul musibah. Disinilah bagaimana seorang mukmin senantiasa bisa merasakan kelapangan dada dan ketenangan hati, walaupun hujan musibah, walaupun beruntun dia mendapatkan musibah. Orang ketika menghadapi musibah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, tidak bisa bersabar. Tidak bisa bersabar. Adanya ngeluh dan ngeluh, ngeluh dan ngeluh, ngamuk dan ngamuk. Dadanya sempit, dia marah karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpa dirinya. Dan masyarakat kita masyarakat yang banyak seperti ini, gak bisa menerima kenyataan. Semuanya akan menjadi alasan untuk marah dan marah dan marah dan marah dan marah. Baik kepada teman, baik kepada keluarga, baik kepada kawan, baik kepada penguasanya juga. Adanya marah dan marah. Yang kedua, bisa bersabar. Dia tidak mengeluh kepada makhluk, tapi dia masih merasakan pahitnya musibah yang dia terima. Yang ketiga, naik tingkat lagi, ridho. Karena dia tahu siapa yang menimpakan musibah ini, yaitu Allah Al-Maula. Maka dia bisa terima dengan lapang dada musibah yang Allah timpakan. Yang keempat, yang paling tinggi, orang yang mereka bersyukur. Bukan lagi yang dia lihat adalah zat musibahnya, yang dia lihat adalah pahala
yang disediakan Allah terhadap ahli musibah. Antum kalau kehilangan uang 100 juta, gimana? Sedih enggak? Sedih. Sedih betul. Wajar enggak? Sedih. Wajar. Sedih. Tapi kalau kemudian habis kehilangan uang 100 juta mendapatkan ganti 1 triliun, gimana? Sedih enggak? Ya tentu. Dia enggak lagi mengingat hilangnya uang 100 juta. Karena dia mendapatkan ganti ini 1 triliun. Hanya masalahnya yang ganti-ganti seperti ini belum ketok moto. Belum bisa dicekel langsung dirasakan. Itu masih membutuhkan keimanan yang ada di sini. Yakin atau enggak yakin. Maka seorang mukmin dengan kacamata imannya, dia benar-benar telah terbangun hatinya dengan perwatakan seperti itu, sehingga yang ada dia bisa tenang hati dan berlapang dada. Apapun yang menimpa dia. Bahkan boleh jadi limpahan dunia yang dia dapatkan itu bagi dia lebih musibah dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Karena boleh jadi limpahan dunia yang dia terima itu menjadi sebab hancurnya agama dia. Bisa menjadi sebab hancurnya agama dia. Nabi kita pernah mengatakan, ada seorang hamba inna rajul la yasluhu imanu. Ada seorang yang mereka ini akan senantiasa imannya itu dalam keadaan baik apabila dia dalam kondisi fakir. Ketika masih fakir, Masya Allah, datang masjid juara 1, tawadhu, kemudian hatinya ternyuhan, gampang menangis mendengarkan nasihat agama. Masya Allah, luar biasa orang ini. Begitu baksone payu, mulai sugih, belas sikile ora tahu ngambah masjid lagi, ramau ras ramambu masjid belas. Tampilannya sekarang sudah tampilan the have, tongkrongannya sudah beda, hancur agamanya dengan kekayaan Allah bukakan kepada seorang. Tapi ada pula la yasluh imanu, tidaklah seorang itu dalam keadaan baik imannya kecuali dalam keadaan ghina, dalam keadaan sebagai orang kaya. Seorang yang khoni, lau afqartuhu lakafar, kalau aku miskinkan dia akan menjadi kafir. Sehingga untuk melihat posisi kita di mana, itu lihat agama kita. Yang penting kondisi apapun agama kita, kalau itu baik, itu alamat kita adalah disayang oleh Allah dan kita menjadi orang yang betul-betul yang mendapatkan kebaikan. Ikhwani billah, Allah tadi katakan minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara anda ada orang yang menginginkan dunia, di antara anda pula ada orang yang menginginkan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita betul-betul faham hakikat kehidupan dunia yang anda inginkan dan hakikat kehidupan akhirat yang anda cari. Supaya tidak lagi ada orang yang mereka itu sesat karena tidak faham hakikat masalah. Agar mereka kalau memang sesat di atas hujah yang telah Allah sampaikan. Di antara penjelasan Allah tentang dunia yang kita dituntut untuk betul-betul memahami hakikat kehidupan dunia adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Kata Allah, ketahuilah, i'lamu, berilmulah kalian. Ilmu itu kata para ulama itu idraku syai' ala ma huwa alaih, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Orang kalau mengenal hakikat perkara itu tidak akan tertipu. Tidak akan tertipu. Dan tidak akan mau ditipu dengan cara apapun.
Kalau antum tahu hakikat dalam botol ini adalah madu yang diisi racun, dan antum tahu persis, lalu dilabeli dengan madu murni, khasiat hebat, gimana? Mau nggak? Ya nggak mau, karena tahu. Mau dikemas dengan kayak apapun, saya tahu hakikatnya, nggak mau. Semua perkara kalau kita tahu hakikatnya, kita tidak akan tertipu. Yang gampang tertipu itu kalau orang tidak tahu hakikatnya. Kalau kita tahu hakikat syirik itu kayak apa, mbok ya syirik itu mau dikemas kayak apapun indahnya, ungkapannya, enggak, syirik tetap syirik walaupun bungkusnya kelihatan bagus, karena tahu hakikat masalah. Kotoran, entah maaf, telek lencung, tahu enggak? Coklat, telek lencung, dibungkus dengan bungkus tulisan coklat enak lezat, nyoh, gimana? Enggak mau, tahu hakikatnya. Tapi kalau orang tidak tahu hakikatnya, itu sering keblondrok-blondrok, sering dia kemudian tertipu-tipu. Dikasih syubhat sedikit, dikasih kesamaran dikit, dia sudah bingung, sudah tertipu. Allah mengajak kita untuk betul-betul mengetahui hakikat perkara, hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah hakikat kehidupan dunia itu adalah laibun, permainan, walahun, sendokuru, wasinatun, hanya hiasan-hiasan, kemudian watafakhurum bainakum, berbangga-banggaan, wa katahrum fi fatakathurum fil amwali wal aulad, berbanyak-banyakan dalam urusan harta dan anak. Ini hakikat kehidupan dunia bagi orang yang mereka tidak punya orientasi kehidupan kampung akhirat. Dunia itu tempatnya main-main, tempatnya sendokuru, tempatnya umuk-umukan, tafakhur, anggere ketemu gatuk tuk umuk. Umuk, tahu umuk enggak? Ya berbangga-banggaan, umuk pamer. Anakku saiki dadi jenderal, dadi kopral, dari sembarang kali diceritakan semuanya untuk menggambarkan berbangga dengan apa yang dia miliki. Hartaku sudah sekian. Sehingga orang berbangga-banggaan, membuat orang menjadi minder dan down berkaitan dengan urusan yang dia sedang banggakan itu. Dan berbanyak-banyakan, yang dengan itu dia akan bisa merasa mulia dan hebat di tengah-tengah kehidupan dunia. Tapi Allah katakan, ini hakikat orang yang mereka itu yang tertipu oleh kehidupan dunia. Allah ingatkan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Wahai manusia yang membanggakan dunia dan berhebat-hebat dengan dunia dan berbagus-bagusan, berhias-hias dengan dunia, ketahuilah semua apa yang kalian banggakan tentang dunia kalian itu tamsilnya kayak tanaman, air hujan turun, tukul tanaman, kemudian tanaman tumbuh, menakjubkan, mengagumkan, tapi sebentar lagi kemudian mulai, ya ini layu, kuning, kering, mati. Dunia itu cepat, sangat singkat, sangat singkat. Lalu Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwanun, dan di akhirat itu hanya ada azab yang pedih dan ampunan Allah serta keridhaan Allah Ta'ala. Artinya, wahai para penduduk dunia yang sedang berjalan ke suatu tempat yang Allah, yaitu kampung akhirat, lihatlah tentang diri Anda. Anda sedang berjalan kemana? Anda sedang berjalan mengarah kepada azab Allah Subhanahu wa taala, atau Anda sedang berjalan menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala?
Lalu Allah ingatkan hakikat kehidupan dunia itu apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain kehidupan yang penuh dengan tipuan. Semuanya serba tertipu dan semu. Barang siapa yang mereka menyangka dunia menjanjikan kehebatan, kekuasaan yang hebat, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, itu semuanya semu dan menipu. Semu dan menipu. Dunia semuanya selalu akan berakhir dengan kekecewaan kalau hanya dia berharap tentang dunia yang ada. Kecewa dan kecewa dan kecewa karena pasti kita akan dipisahkan dari semua yang kita kumpulkan tentang dunia yang ada itu. Kalau Anda menginginkan kehidupan yang kekal tanpa ada bayangan fana, itu adanya hanya di surga. Kalau Anda membayangkan memiliki izzah yang tidak bercampur kehinaan, itu adanya hanya di akhirat kelak. Kalau Anda menginginkan muda yang tidak pernah tua lagi, adanya di akhirat kelak. Kalau Anda menginginkan nikmat yang tidak ada kesengsaraannya, adanya di kampung akhirat. Dan kita diciptakan Allah untuk hal itu sesungguhnya. Tapi Allah uji dengan ini jembatan yang akan kita lalui, yang akan mengantarkan kita nanti ke kehidupan yang hakiki. Kita akan diuji di sini. Dan banyak orang yang mereka tertipu dengan ujian Allah SWT tentang hebatnya kehidupan dunia, yang membuat kemudian dia lupa tentang tujuan hakiki yang harusnya dia capai. Maka dikatakan dunia, Allah katakan dunia adalah karena hina dan dekat. Hina dan dekat. Dan dunia dikatakan oleh, maka dikatakan Allah pula dengan ungkapan mataun qalil, kenikmatan yang sedikit, singkat dan sedikit, dan menipu. Singkat, bayangkan seandainya Allah mengatakan inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Anda di dunia ini pengen puas, minta umur berapa? Biar mbelenger hidupnya, menikmatinya itu sampai gelegean. Minta umur berapa? Di dunia sekarang ini umur 100 tahun itu wis jeleh. Dah jeleh. Karena rata-rata umur manusia itu a'maru ummati kata Nabi baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau orang umur 100 itu rata-rata koncone wis do mati. Mau glenian serono koncone maneh. Dan umur-umur seperti itu sudah umur-umur yang sudah nggak ngenaken. Seandainya Anda dari awal sampai akhir 100 tahun itu full nikmat, nggak ada cerita sengsara yang nggak enak, nggak ada. Kenikmatan Anda 100 tahun itu hanya 2,4 jam, karena satu hari itu 1000 tahun dalam hitungan kalian di sisi Allah Ta'ala. 1000 itu 100 itu 1/10-nya 1000. Satu hari itu 24 jam. Sehingga orang yang nikmat 100 tahun itu hanya kayak 2,4 jam. Singkat. Itu kalau 100 tahun. Kalau hanya 50 tahun ya berkurang lagi. Qalil. Ya ini sedikit. Sedikit. Sangat sedikit. Sehingga orang-orang yang mereka itu mengejar dunia, rata-rata rekosonya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan enaknya, dan pas enak itu merasakannya itu sedikit. Orang bilang kalau kita mengejar dunia, ora bakal nyucuk. Gimana? Ora bakal nyucuk. Tahu nyucuk enggak? Ora bakal nyucuk. Apa tahu nyucuk nggak? Apa deh? Apa nyucuk, Mas Amir? Hah? Lawang Jawa aja nggak bisa nerjemahkan. Nyucuk itu, umpamanya antum diundang waliman,
ongkos bensinnya ke sana umpamanya entek 5.000. Terus hidangannya itu kalau disantap itu sampai belenger iso 500.000. Wah, nyucuk tenan. Nyucuk, badi banyak, nyucuk marem. Kalau kita mengejar dunia itu enggak nyucuk. Karena tenaga kita, pikiran kita, segala-galanya kita peras habis. Nanti waktu menikmatinya itu sedikit. Contoh, antum mau jadi dokter spesialis yang kemudian pasiennya itu antri kayak sepur sehingga duitnya numpuk sampai sundul empiak. Itu untuk jadi dokter itu dari SMP, SMA, S1, terus ambil spesialis lagi, ambil lagi sub spesialis lagi, itu sementai ke umur. Untuk jadi dokter itu nggak bisa hanya tengok-tengok di rumah, turu-turu, ngontak ngantuk, enggak, mencicil. Dia waktu teman-temannya main bola, dia jengkluk, itu buka buku. Kemudian tiap hari ke lab. Kemudian harus ngawal pasien, praktek untuk keahlian ilmu kedokterannya itu. Sampai kemudian jadi dokter hebat, mulai kumpul-kumpul kekayaan, dan mulai kemudian bisa beli mobil, beli rumah, segala macam, uangnya banyak, umurnya sudah tinggal berapa. Terus kalau umpamanya duitnya sudah sampai kumpul banyak banget, menikmati hidup itu, kata Nabi, hanya antara makan dan pakai-pakai. Nabi ketika menjelaskan ayat, Alhaakumut takatsur, berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lupa. Maka Nabi katakan, yaqul ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Wahai anak Adam, hartamu itu enggak lain hanya 3. Itu pun kalau yang ketiga enggak ada, hanya 2. 1, ma'akalta fa'afnaita wa malabista fa'aflaita wa matasaddaqta fa'abqaita. 1, yang Anda makan lalu habis, yang Anda pakai lalu usang, yang Anda sedekahkan yang akan kekal. Menikmati hidup itu 1, makan. Makan itu antum punya duit banyak, bisa mendatangkan semua menu sak Bandung ini, bisa antum undang semuanya, kemudian berdatangan, mau iga bakar, mau kambing guling, mau soto, mau apa, semuanya datang, bisa sealun-alun. Pertanyaannya, yang kira-kira bisa antum nikmati, bisa masuk perut berapa? Soto semangkok, 2 mangkok, sampai 5 mangkok sundul telak sini, cepak ke ambulan. Dikit. Antum bisa membangun rumah, saben ada properti nawarkan itu beli, sampai punya rumah banyak, kamarnya banyak, 10 rumah, 10 kamar, 1 kamar tadi ini. Semuanya spring bednya KW 1 semuanya itu. Terus kalau sekali tidur berapa kasur? 1. Itu pun kalau orang bisa menikmati kasur tidurnya. Kadang-kadang ada orang itu bisa nyenyak itu tidurnya neng cakruk. Tahu cakruk enggak? Di resban neng amben. Itu kadang-kadang justru tidak menikmati barang-barang mewah yang dia miliki. Ada di satu tempat, dia punya rumah magrong-magrong gede. Duitnya banyak. Tanahnya itu 60% dari kota itu. Dari uang siji. 20%. Ternyata dia justru tidurnya di gudangnya yang atapnya seng, temboknya triplek, mangane tahu godok sama kentang godok. Padahal lemahnya 60%, duitnya banyak,
kemudian omah magrong-magrong. Omah magrong-magrongnya itu dibuat kosong. Gak ada yang mau nempati juga. Begitu diantara gambaran-gambaran kehidupan yang ada. Menikmati dunia itu intinya sangat sedikit. Hanya yang kita makan, yang kita pakai-pakai, dan itu pun gak bisa maksimal. Antum bisa punya setel pakaian itu 3 lemari apa 10 lemari, 300 setel. Sekali pakai berapa setel? Kayaknya 1, 2, 3. Dan kita sugih terus langsung sekali pakai 10 setel gitu. Ya nanti diketawain di jalan, dasar koplak ini. Itu dunia sedikit, yang kita nikmati sedikit. Maka kalau kita mengejar dunia itu nggak nyucuk. Nanti kita apalagi ada orang itu sudah rekoso dan bakhil. Rekoso bakhil itu artinya dia sudah cari dunia, kemeringat kemana-mana, dia tumpuk. Tapi waktunya dia pengen beli apa-apa itu serba util. Mau beli makanan, niki pinten niki, sak menten, larang banget. Ras itu gak jadi beli karena mahal. Ke toko masuk baju bagus-bagus, tertarik mau pakai, mau beli. Ini berapa harganya? Sekian. Larang men, ras itu. Akhirnya tuku ini barkas, beli-beli barang bekas murahan, mangane cukup dengan kangkung atau dengan ya ini telo. Ini orang pelit, sudah rekoso ngumpulkan harta banyak-banyak, pelit. Sampai kemudian mati. Mati ya hartanya melangkrak milik orang lain, dia tinggal masuk kubur, milik dia yang hanya dibalutkan ke tubuh dia. Yang lainnya semuanya milik orang lain. Makanya kalau orang itu dia hanya fokus mencari dunia, tapi hanya untuk dunia, nggak bakal nyucuk. Yang nyucuk itu kalau cari kampung akhirat. Kemudian kita lengkapi sedikit. Itu diantara yang diingatkan Rasulullah SAW. Gak usah ada pertanyaan aja mas ya. Nanti tanyanya ke ustaz-ustaz yang lain aja yang insya Allah lebih mumpuni. Dan karena juga banyak kajian rutin juga. Nabi kita memberikan perbandingan antara pencari dunia dengan pencari akhirat. Nabi katakan, mangkanatid dunya hammahu. Barang siapa himmahnya itu adalah dunia. 1, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Yang kedua, wa farraqa samlah, Allah akan buat cerai-berai urusannya. Yang ketiga, wala ta'ti dunya ila ma qadirallah, dan tidak akan datang dunia kecuali yang ditakdirkan Allah kepada dia. Alhamdulillah. Nabi katakan barang siapa yang cita-citanya, himmahnya, kemauannya, keinginannya itu hanya dunia, 1, Allah akan jadikan kefakiran ada di kedua kelopak matanya. Yang ada itu kelihatannya itu melarat. Dia masih rasanya kurang. Sehingga dia terus ambisi untuk mendapatkan dunia tanpa habis. Lupa umurnya terbatas. Maka Nabi sering menggambarkan antara ambisi manusia tentang dunia dengan umurnya. Rata-rata keinginan tentang dunia itu modot panjang banget, umpamanya sampai notok masjid sana itu, notok tembok masjid yang paling sana. Garis kematiannya di sini. Tapi ngen-ngennya itu masih panjang banget. Sehingga yang ada itu hanya kurang terus. Merasa belum target terus. Apalagi kalau sampai satu saat dia berkurang atau tidak tercapai targetnya. Target bulan ini keuntungan umpamanya 1 miliar. Kecekel, naik lagi target. Bulan depan harus 2 miliar. Bulan berikutnya harus 3 miliar. Terus tahu-tahu nggak capai target. Keuntungan berikutnya hanya 1,5 miliar. Rugi kita ini. Rugi.
Keuntungannya 1,5 miliar sebulan, itu rumangsanya rugi. Karena dia targetnya 3 miliar atau 4 miliar. Akhirnya digenjot terus untuk mencapai target. Sehingga yang ada itu kurang dan kurang dan kurang. Dan orang yang rakus seperti ini, itu akan mengumpulkan antara ambisi untuk mendapatkannya dengan kedzaliman yang dia lakukan, dan kalau sudah mendapatkan dia akan bakhil. Itu rata-rata orang yang mereka ambisi tentang kehidupan dunia. Ambisinya sangat luar biasa, dia akan mencari tanpa peduli tata cara halal atau haram, dan kalau sudah mendapatkan dia adalah sangat bakhil karena hubban jamman. Kemudian wa farraqa samlah, urusannya akan Allah buat berantakan. Urusannya dengan Allah berantakan, dengan manusia berantakan. Kalau orang yang ambisi dunia itu masih punya agama, masih memandang melaksanakan ibadah, itu ibadahnya ruwet. Ibadahnya ruwet. Sholatnya serba terlambat. Mending masih jamaah, tapi jamaahnya serba terlambat. Sholat jamaah hampir bubar, dia baru datang. Terus kalau dia sempat sholat pun, yang ada di kepalanya ini itu adanya hanya dunia semuanya. Dari takbiratul ihram sampai salam itu hanya gonta-ganti dunia masuk ke kepalanya itu. Sehingga sholatnya sama sekali nggak berbekas. Selesai salam, kelepat. Mau kemana? Salah ngurus urusanku. Urusannya itu terus ganggu agama dia. Lahir batin ganggu. Akhirnya urusan dia carut marut. Dengan Allah carut marut. Nggak sempat baca Quran. Nggak sempat berzikir kepada Allah. Nggak sempat lagi duduk di majelis taklim. Kalau ditanya kenapa nggak pernah kelihatan. Sibuk. Sampai kapan kamu tuh sibuk kayak gitu? Kami itu nggak butuh hanya makan. Butuh kami itu bukan hanya makan. Ada yang lebih kamu butuhkan. Di samping Anda memang butuh makan, pakaian, segala macam. Dan itu kita cari. Tapi ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi. Yaitu kebutuhan untuk menghidupkan hati kita. Sehingga beda antara orang yang mereka orientasinya akhirat dengan orientasinya dunia. Yang ketiga kata Nabi, wala ta'ti dunya ila ma qudirallah, dan terkadang dunia pun tidak datang kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Blingsatannya kayak apapun mencari dunia. Setoran pelacuran ditompo, setoran mawang mendem ditompo, setoran preman ditompo, setoran haram ditompo, semuanya diterima blang. Sampai hartanya mungkin triliunan. Sikat kena KPK, habis dikeruk semuanya, dimiskinkan. Sudah tinggal nempati penjara, hartanya keruk habis, ludes, dianya tinggal menikmati di penjara. Kayak apapun orang blingsatanya mencari harta, yang dia akan dapatkan seperti yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah mengatakan, inna ruhal qutus nafatha firawi annal insana lan yamut hatta yastakmila rizquhu wa ajaluh fattaqullaha wa jamilu fit talab. Kata Nabi, Jibril pernah membisikkan kepadaku, manusia itu tidak akan mengalami kematian kecuali sudah tuntas jatah rezeki dan umurnya. Tidak akan mengalami kematian kecuali sudah tuntas jatah rezeki dan amalnya dan ajalnya. Ada orang itu sudah tinggal mati pet, terus ternyata membaik sampai sehat, minta es krim, terus dicarikan es krim, wes kepangan, terus langsung drop, mati. Es krimnya masih ketinggalan, belum kemakan, jatah rezekinya masih ketinggalan es krim. Begitu habis kemakan, mati.
Demikian Nabi sampaikan kepada kita, manusia tidak akan mati sampai jatah rezeki dan umurnya habis. Sehingga kata Nabi, bagaimana cara kita menghadapinya? Fattaqullaha, hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibilu fit talab, dan perbaguslah cara mencarinya. Beda dengan orang yang mereka himana kampung akhirat, wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita utama dia, obsesi dia, keinginan dia adalah kampung akhirat. Satu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah, cari-cari. Tapi begitu dia mendapatkan jatah sekian, dia qanaah. Dia terima dengan hati yang longgar apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan mentalnya mental orang kaya, bukan mental dermis, bukan mental orang yang ngatung, tapi mental orang kaya. Yang kedua, wa jama'a syamlah, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Orang yang mereka orientasinya kampung akhirat, maka tidak ada yang sia-sia. Tetes keringatnya tidak yang sia-sia, rupiah yang keluar tidak yang sia-sia, capeknya nggak ada yang sia-sia. Semuanya akan dibalas oleh Allah apabila dia berorientasi kampung akhirat, sehingga 24 jam yang dia lakukan itu nggak ada yang sia-sia. Akan Allah kumpulkan semuanya. Hidupnya teratur, sangat bagus. Bangun tidur dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ambil air wudhu, dia sesucen, kemudian dia salat subuh, lalu dia lanjutkan dengan azkar sabah, sehingga awal harinya dia awali dengan betul-betul bersimpuh di hadapan Allah, untuk kemudian dia melakukan aktivitas berikutnya. Di sela-sela aktivitas dia, Allah panggil salat, dia salat, bersimpuh di hadapan Allah, dia kembali lagi. Terus demikian alur yang sangat ini indah dan sangat bagus dan sangat teratur, bersama dengan memiliki akhlak-akhlak yang bagus kepada para hamba Allah. Wa tati dunia wa yarahimah, dan terkadang untuk orang seperti ini, dunia datang berjubel, dunia datang berlimpah, dalam keadaan dia datang sebagai pelayan, sebagai budak, bukan sebagai bos yang memperbudak, sebagai pelayan. Pencari akhirat tidak harus miskin. Pencari akhirat bisa kaya raya. Bukankah Sulaiman adalah pencari akhirat dan dia memiliki kerajaan yang tidak ada tandingnya oleh orang sebelum maupun sesudahnya? Bukankah Utsman bin Affan, sahabat yang kekayaannya melimpah, Antum bayangkan, di antara kekayaan Utsman, satu, Utsman pernah membeli sumur rumah itu senilai 20.000 dinar. 20.000 dinar, satu dinarnya itu kira-kira 4, sekian gram. 1 gramnya sekarang berapa ya kawan? Dibulatkan saya 1 juta umpamanya. 1 juta ping papat berapa? 4 juta. 4 juta ping 20.000 berapa? Berapa Pak? 4 juta ping 20.000 berapa Mas? Kok bagul pasar biasanya tak cek berapa? 800 miliar. Kakean Mas Wiwi. 80 miliar untuk beli sumur untuk gratiskan muslimin dari orang Yahudi. 80 miliar. Utsman itu pedagang besar, datang dengan kendaraan di atas 1000 unta. Itu semuanya barang dagangan semuanya. Tengkulak sudah siap untuk beli barang Utsman. Utsman jual kepada Allah semuanya, alias digratiskan kepada kaum muslimin karena ingin mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman dalam perang Tabuk itu perang yang sangat jauh, paceklik, musim panas, sehingga orang berangkat itu berat sekali, sehingga mereka sedang krisis. Jaraknya kira-kira 700 kilo atau 600-an kilo. Jogja Jakarta berapa kilo?
400. Itu 700-an kilo atau 600-an kilo. Dan ya kendaraannya ya kalau nggak unta ya kuda atau juga bisa jalan kaki. Dengan kendaraan paling unta sama kuda. Sehingga ini jarak yang jauh, terik panas matahari, kemudian sedang krisis, sehingga orang semuanya kerasa beratan untuk dia berangkat jihad. Utsman membiayai sepertiga biaya perang Tabuk, ini dari harta Utsman. Sehingga Utsman intinya kita hanya menggambarkan sekilas, Utsman itu kaya raya, Masya Allah hartanya luar biasa. Tapi Utsman orang yang mereka orientasinya kampung akhirat. Artinya orang yang berorientasi kampung akhirat itu nggak harus miskin. Ibnu Mubarak itu seorang ulama alul hadis, mujahid dan terkenal zuhud, tapi kaya raya. Biasa mengkafil ustadz, ulama dan para santri. Talabatul ilmi. Biasa nutup orang utangnya orang-orang dan pernah mengajikan orang sekampung gratis mangkat mulih PP gratis tambah oleh-oleh. Itu Ibnu Mubarak. Intinya orang seperti ini ada yang kaya raya, tapi mereka orientasinya lurus jadi kepada kampung akhirat. Demikian Nabi diantara menggambarkan antara mereka yang orientasinya kampung akhirat dengan orang mereka orientasinya kehidupan dunia. Sehingga betul-betul hidupnya orang mereka menginginkan kampung akhirat, semuanya kehidupan yang memuaskan dunia dan akhiratnya. Di dunia dia betul-betul merasa hatinya lapang, hatinya tenang. Dia berbuat baik kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan jannah dari apa yang dia lakukan di dunia sekarang ini. Sehingga jannatul dunya wa jannatul barzah wa jannatul akhirah adalah merupakan kehidupan orang yang mereka mencari kampung akhirat. Yang terakhir adalah perkataan ini Ali bin Abi Thalib yang beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun fa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa fa amma tulul amal fayansal akhirah wa amma tibaul hawa fayasuddu anil haq. Oh kama qala. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu berjalan meninggalkan kita. Antum kejar kayak apapun dunia, sampai antum jantungnya pedot, paru-parunya mandek bernafas, jungkel ke kuburan, dunia bablas terus sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kayak apapun kita kencengnya ngejar dunia, kita terbatas. Dan kita akan masuk kubur yang ada tinggal pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Apa yang telah berlalu tinggal mimpi-mimpi. Kayak pernah ngimpi jadi bupati, pernah ngimpi jadi wali kota, pernah ngimpi jadi gubernur, pernah ngimpi jadi presiden. Masuk kubur, semuanya melangkar, ditinggal, dan tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Keduanya, dunia dan akhirat, ada wal akhirah, wartal hatil akhirah mukbilatan. Sedangkan akhirat datang itu menyambut kita. Kita mau lari kemanapun, itu kita pasti ketemu dengan kampung akhirat. Karena pintu gerbangnya kampung akhirat adalah kematian. Dan kematian pasti menjumpai kita. Enggak ada yang bisa lari dari kematian. Walaupun dia kata Allah berlindung di benteng yang kokoh, kematian akan menjumpai dia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa kullu minhuma banun, keduanya punya penggemar, punya anak-anak. Ada abnaud dunya, ada abnaul akhirah. Abnaud dunya penggemar apa enggak berbakti kepada dunia, semuanya all out untuk dunia. Anak-anak akhirat, dia penggemar akhirat. Anak-anak akhirat, dia akan all out pula untuk akhirat dia. Kata Ali, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Rugi jadi anak dunia, jadilah anak-anak akhirat. Sekarang ini adalah hari-hari kita kerja, amal. Yang ada kerja, amal.
Dan kita tidak akan pernah pensiun dari amal ini kecuali kakinya sudah nempel ke surga atau kakinya sudah nginjek ke surga. Kata ini ketika Imam Ahmad di komentar ditanyakan orang, sampai kapan kita mau begini? Sampai kapan kita mau begini terus? Sampai kaki nginjek surga. Tidak berhenti untuk terus melakukan hal yang akan sampai menyelamatkan kita dari dunia ini. Dan besok adanya hanya rekapan dan tidak ada amal. Sekarang adanya amal, belum ada rekapan. Ada pembalasan tapi belum tuntas. Ya, besok adanya perekapan amal tuntas dan tidak ada lagi amal. Kemudian beliau ingatkan, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah panjangnya angan-angan tentang kehidupan dunia yang akan melupakan akhirat dan mengikuti hawa nafsu yang akan menghalangi dari kebenaran. Karena orang kalau sudah panjang angan-angan tentang dunia, pasti akhiratnya lupa. Padahal dia harusnya dunia itu dikelola untuk mendapatkan kampung akhirat. Jadilah Anda di dunia, kata Nabi, seakan-akan Anda orang yang asing atau Anda musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Orang asing artinya asing satu, kebiasaan orang, dia sibuk dengan dunianya sehingga mereka sibuk mengumpulkan dunia. Anda aneh, gak seperti umumnya orang, sehingga kata orang pancen wong ra umum, pancen wong ra umum, karena Anda punya kesibukan sendiri yang tidak sebagaimana kesibukan mereka. Yang ketiga, orang asing. Ya ini, jadilah Anda orang yang hatinya itu yang seperti orang asing, hatinya itu rindu kepada kampung halaman, merindukan kampung akhirat. Ada suasana hatinya rindu kepada kampung akhirat, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat Nabi, bertemu dengan para ulama-ulama kaum muslimin. Ini yang dia membayangi, merindukan kampung akhirat. Kemudian yaitu orang-orang yang dikatakan Nabi, orang yang mereka senantiasa membayangkan atau mengejar kampung akhirat, yaitu dan orang yang mereka mengikuti hawa nafsu itu akan terhalang dari kebenaran, karena ngejarnya kepuasan nafsu. Orang kalau sudah kedanan bondo umpamanya itu kelilit syahwat, nafsu syahwat harta, itu mbok ya ulama ilmunya itu sundul langit itu dikandani angel, kandani angel. Orang kayak gini kata orang itu wis angel kandanane itu. Ra bakal minger. Karena dia punya target hawa nafsu, dia ngejar apa yang dia inginkan. Maka dikatakan Nabi, madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Bagi domba kedatangan dua serigala lapar. Serigala lapar sangat membahayakan, tapi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka punya ambisi kepada harta dan gila hormat, daya rusaknya kepada agama. Agama orang akan betul-betul sangat rawan rusak apabila orang itu ambisi kepada harta dunia dan ambisi kepada kehormatan. Pengen disubyo-subyo, pengen terdepan, pengen dipuji, pengen selalu dia nampak, pengen jadi tokoh dan ditokohkan. Ini semuanya akan menjadi perusak agama yang sangat dahsyat. Qadbillah, ini yang kita sampaikan, minta maaf apabila kelamaan dan kita tiadakan tanya jawab. Nanti tanya jawabnya bagian ustaz-ustaz yang insyaallah mengampu di sini jauh lebih mumpuni dan insyaallah lebih banyak kita dapatkan faedahnya. Dari kami saya ucapkan sekian, dari saya ucapkan sekian, mudah-mudahan manfaat
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu kita, umur kita, hingga Allah memberikan para kita istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita kembali ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullahu khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.